Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengizinkan pasien positif COVID-19 tanpa gejala menjalani isolasi mandiri di rumah atau fasilitas pribadi yang memadai. Hal ini dilakukan dengan sejumlah syarat, salah satunya sesuai Peraturan Gubernur 980 tahun 2020, rumah yang digunakan untuk isolasi mandiri akan diberi stiker khusus. Lantas apa tujuan pemberian stiker khusus ini? Apakah justru akan memantik stigma negatif dan membuat warga sekitar resah? Untuk mendiskusikannya sudah bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Selamat sore Bapak-Bapak. Pertama saya ke Pak Riza dulu ya. Ini Selamat sore. Selamat. Ya, Pak Riza, sebenarnya apa sih tujuan sore, pemberian Mas Gembong, stiker Mas khusus Andro, dan Mbak ini? Ana. Selamat sore. Jadi Pak yang Wagub. pertama ya sebagaimana sudah Selamat sore Mas Gembong semuanya. Jadi yang pertama sebagaimana dilaporkan Pak Gubernur ke Pak Presiden beberapa minggu yang lalu tentang pentingnya isolasi terkendali, terpusat, mandiri yang dipusatkan, dan Bapak Presiden sangat mendukung, bahkan langsung menyiapkan jajarannya, menyiapkan wisma atlet, bahkan tadi saya meninjau langsung, dan juga menyiapkan hotel-hotel bintang 2, bintang 3 untuk tempat isolasi terpusat atau isolasi terkendali. Dan kemudian juga Pergub 980 tahun 2020 juga sudah keluarkan Pak Anies, Pak Gubernur, itu dimungkinkan kembali adanya isolasi mandiri di rumah-rumah dengan persyaratan yang ketat sekali ya. Umpamanya di rumah yang memenuhi syarat secara kesehatan yang berjarak cukup, ventilasi udaranya baik, ada kamar mandi di dalam, kemudian ruangnya tidak sempit, sepengetahuan gugus tugas di wilayah masing-masing, termasuk atas persetujuan lingkungan atau warga, dan juga dipastikan sendok, piring, gelas dan lainnya khusus diberikan, dan ada yang merawat, menjaga, dan dalam pemantauan kami. Nah itu dimungkinkan. Jadi kalau memang ada pertanyaan kenapa diperbolehkan, sejauh memenuhi syarat-syarat yang memang sangat ketat dan banyak, setidaknya ada 16 syarat yang harus dipenuhi, itu dimungkinkan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki sistem, mekanisme dan lain sebagainya juga akan diberi tanda di rumah-rumah tersebut. Tujuannya diberi tanda adalah supaya memudahkan bagi petugas yang melakukan pengawasan, kontrol, dan bagi keluarga juga yang tidak kalah penting bagi lingkungan masyarakat bahwa di rumah tersebut sedang dirawat ya OTG, orang tanpa gejala, pasien COVID, dengan perawatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, dan masyarakat juga agar tahu supaya masyarakat peduli, memberikan perhatian, dukungan, menjaga agar kita bisa memberikan pelayanan dan perawatan yang terbaik. Juga manfaat lainnya supaya masyarakat di lingkungan rumah tersebut juga meningkatkan kebersihan, kesehatan, kekebalan dan imunitas dan lain-lain. Saya kira ini sesuatu yang baik, jadi tidak perlu kita menghindar. Baik, persyaratan ketat dan juga fasilitas di rumah yang akan dijadikan tempat isolasi itu harus memadai. Pak Gembong Warsono, DPRD DKI Jakarta melihatnya seperti apa stiker khusus OTG ini? Ya, yang pertama saya sampaikan pada Pemprov DKI Jakarta bahwa situasi yang kami tangkap adalah Pemprov hari-hari ini kelihatannya sedang panik sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain saling blunder. Contoh, sebelum kebijakan yang dikeluarkan, Pemprov DKI Jakarta sudah membuat kebijakan melarang warga masyarakat yang OTG melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kemudian hari ini Pemprov membuat kebijakan baru yang kebijakan itu bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Maka inilah yang saya katakan, Pemprov kelihatannya saat ini sedang panik dalam menghadapi wabah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Itu Mas yang saya tangkap.
Maka tadi Pak Wagub menyampaikan kepada warga Jakarta bahwa ada beberapa persyaratan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri dengan 16 ketentuan itu. Pertanyaannya adalah saat ini kita bayangkan bagaimana kalau itu dilaksanakan di pemukiman padat. Maka secara psikologis itu akan merusak psikologi warga di sekitar yang pada akhirnya justru bukan memberantas atau mengurangi penyebaran COVID-19 yang terjadi di lingkungan itu, tapi justru sebaliknya itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kondisi masyarakat jadi panik gitu loh Pak Wagub. Ini yang kita khawatirkan. Kepanikan itu yang kita khawatirkan akan mengurangi imunitas warga masyarakat di sekelilingnya. Itu kata orang pintar kan salah satu yang bisa menjaga imunitas kita kalau kita happy. Tetapi kalau di lingkungan kita sudah tidak happy, kenapa tidak happy? Karena ada satu warga masyarakat kita yang rumahnya ditempeli stiker. Ini kan berbahaya di lingkungan Pak Wagub. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, misalkan saya sampaikan Pak Wagub, misalkan kita sama-sama punya anak kecil, saya dan Pak Wagub punya anak kecil, tiba-tiba gembong rumahnya dikasih stempel OTG. Mungkin anak saya diledekin oleh anaknya Pak Wagub, jangan deket-deket sama anaknya gembong. Ini kan berbahaya juga bagi anak-anak yang sedang bermain di lingkungan seperti itu gitu loh. Pak Wagub, ini saya mengutip dari Pak Gembong, itu katanya Mbak yang bisa saya sampaikan. Ini panik, betul apakah seperti itu? Ya jadi Mbak Ana, Pak Gembong, yang pertama tentu pemerintah tidak panik, tidak boleh panik dan tidak akan panik. Karena tugas pemerintah bersama dengan dukungan DPRD, apapun situasi dan kondisinya harus tetap tenang, terkendali dan terus mencarikan solusi yang terbaik. Kedua, terkait kebijakan, betul memang sebelumnya ada isolasi mandiri ya. Namun karena di pemukiman ada masyarakat yang kurang disiplin dan sebagainya, akhirnya terjadi penularan. Kemudian Pak Gubernur lapor ke Pak Presiden, mengusulkan satu konsep untuk dilakukan isolasi terpusat dan itu mendapat dukungan. Dan itu kita laksanakan. Jadi tadi kami meninjau di Wisma Atlet, sudah disiapkan tempat yang sangat memadai untuk isolasi mandiri yang terpusat atau terkendali. Kemudian bahkan pemerintah pusat juga sudah menyiapkan tidak kurang 18 hotel di Jakarta dan 3 hotel sudah siap. Bahkan Mas Gembong sudah terisi, 3 hotel itu masing-masing ada yang 74%, bahkan ada yang 82%. Sudah diisi. Kemudian yang ketiga terkait ada kebijakan Pergub 980 tahun 2020 tentang dimungkinkan isolasi di rumah-rumah itu dengan persyaratan yang sangat ketat. Jadi memang ada orang yang merasa lebih nyaman berada di rumah dibandingkan Wisma Atlet dan dibandingkan dengan di hotel. Itu dimungkinkan sejauh memenuhi syarat. Kalau kita baca syaratnya yang demikian ketatnya, 16 syarat yang harus dipenuhi dibaca di situ. Ya jelas di tempat-tempat yang disebutkan Mas Gembong tadi, di tempat yang padat, mohon maaf mungkin yang kecil, yang sempit, apalagi di rumah itu berisi 1, 2, 3 kepala keluarga, itu sangat tidak dimungkinkan. Itu artinya tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya dia rumahnya harus cukup baik, luas, bersih, ventilasi, ada kamar mandi di dalam dan sebagainya. Kalau melihat pada syarat-syarat seperti ini, jadi apa yang menjadi khawatiran Mas Gembong, insya Allah tidak akan terjadi. Karena ini tidak mungkin di rumah-rumah yang padat, ini mungkin di rumah-rumah yang khusus, yang memang rumahnya diperuntukkan hanya untuk keluarga yang kosong mungkin rumahnya, dan itu bisa dijadikan isolasi mandiri. Jadi insya Allah ini dimungkinkan, karena memang ada warga yang merasa lebih nyaman berada di rumah sendiri dengan isolasi mandiri. Oke, Pak Riza, lalu perlu kami sampaikan. Pak Riza, ini perlu dijawab juga. Ya, gimana Mas Andro? Ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta memikirkan kondisi psikis atau kejiwaan dari pasien yang isolasi mandiri, namun ada stigma negatif, ada stiker di rumahnya, apalagi di permukiman padat. Sesaat lagi Pak Riza harus dijawab. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang pemirsa.